Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020, meskipun dalam masa-masa PSBB, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan muliakan kepada Tuhan. Untuk itu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan pujian, syukur, dan beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita masuk di dalam saat teduh. Kita mulai. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Masuk Gerbangnya Bersyukur. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah selalu baik bagi kami, bahkan segala rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami mau bersama-sama beribadah ya Tuhan. Kami mau bersama-sama bersekutu di dalam nama-Mu, walaupun kami berada berjauhan di rumah kami masing-masing. Tetapi hati kami, jiwa kami, roh kami, pikiran kami menyatu di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa,
serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk introitus atau nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Yohanes 20 ayat ke-31, demikian firman Tuhan. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Untuk itu jemaat, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Sebab itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40 atau kitab Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Sebab itu, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Sebab itu, marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami datang bersujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari segala dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Vikaris Afriti Rahmarlon SSSTH. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah Dalam
Ya Bapa, Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa hidup kami selalu memerlukan firman-Mu. Kami selalu memerlukan pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan firman-Mu lah pedoman kebenaran bagi kami semua. Oleh karena itu ya Tuhan, kami selalu merindukan akan sabda-Mu ya Tuhan. Demikian pada pagi hari ini, Tuhan berkenan memimpin kami dengan roh-Mu. Tuhan kiranya berkenan membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini ya Tuhan. Semakin menjadikan kami lebih kuat di dalam Tuhan, semakin membentuk iman kami bertumbuh makin intim dengan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini ya Tuhan. Sembunyikan hambanya di balik salib-Mu, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk renungan firman Tuhan pada hari ini Minggu 10 Mei 2020 terambil dari Yohanes 8. Yohanes 8 ayatnya yang ke-30 sampai dengan ke-33. Sungguh sukacita kalau hari ini saya kembali dapat berbagi kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudari. Untuk itu saya undang kita semua berdiri. Kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama karena hanya 4 ayat saja. Kita akan membaca dari Yohanes 8 ayat ke-30 sampai ke-33. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu ini adalah, kita sama-sama mengetahui ini adalah Injil, yaitu Injil Yohanes yang ditulis oleh Yohanes, yang kita sama-sama tahu adalah murid yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Yohanes ini di dalam menuliskan Injilnya memang sangat detail sekali. Terlebih khusus detailnya itu adalah mengenai pribadi Yesus, mengenai identitas Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Sebagaimana tadi di dalam introitus kita, yang tadi nats pembimbing saya sampaikan di dalam Yohanes 20 ayat 31, ayat tersebut adalah merupakan inti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes melalui Injil Yohanes ini. Jadi intinya ada di sana. Ya ini bahwa supaya kamu percaya. Yohanes menuliskan semuanya ini supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi iman percaya yang ditekankan oleh Yohanes menjadi suatu hal yang sangat penting, yang menjadi pergumulan dari Rasul Yohanes itu sendiri, yaitu penekanannya pada iman percaya yang sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena Yohanes juga menuliskan, dan Yohanes tahu persis bahwa tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai pada Bapa jikalau tidak melalui aku." Dan ini ada di Yohanes 14 ayat 6. Jadi Yohanes tahu persis, dan Yohanes memberitahu kita semua, orang-orang percaya, bahwa hanya melalui Kristus kita bisa memperoleh anugerah keselamatan. Dan iman percaya ini menjadi penekanan yang begitu penting dalam kitab Yohanes. Mengapa demikian, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Karena ternyata sejak dulu sampai sekarang ada juga orang-orang yang menyatakan dirinya beriman, tetapi imannya tidak sungguh-sungguh percaya. Imannya adalah iman yang semu. Oleh karena itu, tema khotbah saya pada hari ini adalah
iman yang semu. Apa itu iman yang semu? Iman sebagaimana kita ketahui di dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya meskipun kita tidak melihat tapi kita percaya. Meskipun kita tidak pernah melihat dan tidak pernah bertemu, tapi dasar pengharapan kita letakkan di sana. Yaitu dalam hal ini adalah kepada Tuhan Yesus Kristus seharusnya. Lalu bagaimana dengan arti kata semu? Semu itu artinya adalah tampaknya seperti asli atau seperti sebenarnya. Tetapi sesungguhnya padahal itu adalah hanya kelihatannya saja yang asli. Tetapi dia sesungguhnya sama sekali bukan asli. Sama sekali bukan asli, atau bisa dibilang tipuan, atau bisa dibilang adalah palsu. Ya, cuma dikatakan iman yang palsu itu rasanya langsung bagaimana gitu ya. Jadi kata semu sendiri sebenarnya mengandung makna yang demikian. Seolah-olah asli padahal nggak asli. Hanya tipuan, hanya palsu. Dan ini adalah bahaya besar di dalam kekristenan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kenapa saya ajak kita merenungkan ini? Kita punya begitu banyak waktu selama pandemi COVID-19 ini. Tentu banyak waktu ini bukan suatu kebetulan Tuhan berikan bagi kita. Untuk kita di rumah saja, untuk kita banyak hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang di rumah dan terbatas sifatnya. Sehingga banyak waktu luang kita yang saya tidak tahu kita semua mempergunakannya untuk apa. Tetapi melalui perenungan pada hari ini, Tuhan ingin kita benar-benar merenungkan itu. Merenungkan iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan itu iman yang bagaimana? Apakah iman yang benar-benar percaya? Atau ternyata kita sedang terjebak dalam iman yang semu? Apakah memang benar ada iman yang semu? Bagaimana iman yang semu itu? Melalui Yohanes 8 ayat 30-33 ini kita akan melihat seperti apa sih orang yang terjebak dalam iman yang semu. Tuhan sudah menuliskan semuanya dengan lengkap, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita akan mempelajarinya dari Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 33. Pertama-tama di ayat 30 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Kalau kita membaca Yohanes dari pasal yang ke-7 saja sampai ke-8 sebelumnya, ini adalah 8 ayat 29. Itu adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya, tentang identitas dirinya. Tuhan Yesus menyampaikannya dengan cara sederhana, tetapi bermakna yang begitu dalam, atau bisa dikatakan maknanya begitu tinggi, begitu dalam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Sehingga banyak orang yang terkesan, akan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, yang mendengarkannya itu memperoleh kesan, dan lalu mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi percaya, indah kedengarannya, ya. Mereka mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus, mereka terkesan dan mereka menjadi percaya. Namun kemudian kita akan melihat nanti di ayat selanjutnya bahwa ada orang-orang yang percaya tetapi sesungguhnya semu imannya, atau palsu, atau kelihatannya aja percaya tapi tidak sungguh-sungguh percaya. Dan inilah yang menarik dari Yohanes 8 ayat 30-33 ini. Kita akan melihat mengapa ada yang demikian, seperti apa iman yang semu itu. Kita akan melihat di sini di dalam perdebatan Tuhan Yesus yang terjadi. Memang panjang ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kalau kita baca terus nanti memang isinya perdebatan antara Tuhan Yesus dengan orang Yahudi. Tetapi dari ayat 31 sampai 33 sudah menggambarkan bagaimana inti dari perdebatan tersebut, bagaimana iman yang semu tersebut. Iman yang semu adalah yang pertama-tama adalah iman yang tidak konsisten. Artinya tidak konsisten adalah berubah-ubah, gak pasti. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-31a. Di sini dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Perhatikan kata demi kata. Kepada orang-orang Yahudi, katanya kepada orang-orang Yahudi. Katanya artinya Yesus berkata, karena nyanya besar, kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, nyanya kembali besar. Artinya dari apa yang telah didengarkan tadi berkesan, lalu orang-orang Yahudi ini menjadi percaya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari ya, percaya kepadanya.
Ya, Yesus berkata kepada mereka. Jadi di sini kita melihat mereka sebagai orang-orang yang percaya. Ya, tetapi nanti kita akan melihat melalui ayat ke-33. Jadi bagaimana ayat 31 dan 32 didebatkan dengan ayat 33. Kita akan melihat di sana iman yang semu tersebut. Lalu Yesus melanjutkan, katanya tadi kepada orang-orang yang percaya, isi perkataannya Yesus adalah, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, kata Yesus. Lalu kita melihat apa jawaban orang Yahudi di ayat 33 yang A. Orang Yahudi berkata demikian, jawab mereka, artinya orang-orang Yahudi yang tadi percaya tadi ya, kami adalah keturunan Abraham. Sampai di situ dulu. Mereka langsung melegitimasi dirinya. Apaan? Kita ini bukan muridnya situ ya. Bukan muridnya Anda ya. Kami ini keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang benar di hadapan Allah. Itu yang ada di pikiran orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena nanti kita melihat itu ya, di ayat yang ke-48 orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi nanti mereka terus meragukan itu, sampai kita lihat seterusnya nanti di ayat-ayat berikutnya. Tetapi kita fokus ke ayat ini. Ya, dengan kata, kami ini keturunan Abraham. Jangan disuruh taat sama firman kamu. Jangan disuruh taat sama perintah-perintah kamu. Ya, kami bukan murid kamu. Kami keturunan Abraham yang sudah pasti selamat, yang sudah pasti benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah ketidakkonsistenan itu. Percaya sesaat, tetapi kemudian saat disuruh taat pada firman-Nya, mereka berubah berbalik 180 derajat dan mereka bilang, kami ini keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kekristenan hal ini sering terjadi, entah disadari atau tidak disadari. Saat kita merasa dilawat Allah, kita mendengar khotbah yang begitu bagus, kita menghadiri sebuah KKR, lalu ada gejolak emosi di dalam diri kita. Oh, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Wah, dengan benar-benar bicara begitu. Kenapa? Karena pada saat itu, dalam situasi kondisi seperti itu terbawa oleh suasana. Wah, luar biasa Tuhan Yesus ini. Mukjizatnya luar biasa, apalagi khotbah-khotbah tentang mukjizat, khotbah-khotbah yang menyenangkan hati kita, langsung tergerak untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ternyata apa? Hanya sesaat saja percayanya. Kenapa demikian? Karena di dalam hidupnya sama sekali tidak mengalami perubahan ke arah teladan Tuhan Yesus. Sama sekali tidak ada pergerakan ke arah meneladani Tuhan Yesus. Saat kesulitan datang, langsung berubah 180 derajat. Menggerutu, bersungut-sungut, bilang, ini Tuhan ada gak sih sebenarnya? Kok saya ngalamin kayak begini? Saya udah ikut Tuhan tapi kok hidup saya susah? Kok saya malah harus pikul salib? Tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Itu juga menjadi suatu gambaran dari yang hanya percaya sesaat. Tidak percaya kalau Tuhan memelihara kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Lalu tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Aduh, perintah lagi, firman lagi, disuruh taat lagi, disuruh begini lagi, disuruh begitu lagi. Ya ampun Tuhan, saya ini manusia, terbatas. Mana bisa melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita memang manusia terbatas. Kita memang tidak sempurna. Tetapi yang Tuhan mau kita adalah melakukan firman-Nya, menyempurnakan diri kita hari demi hari, semakin sempurna di dalam meneladani Tuhan Yesus Kristus. Ya, nggak mau dengerin firman Tuhan, apalagi merenungkannya, Bapak Ibu Saudari. Ini perlu perenungan yang dalam. Nggak mau merenungkan firman Tuhan, apalagi disuruh berdoa buat orang lain. Doa paling ya doa makan, karena udah kewajiban dari kecil diajarin, jadi otomatis saja doa makan. Kadang-kadang udah doa makan lupa doa lagi. Karena nggak dihayati betul doanya sebagai ucapan syukur saat mau makan. Dan kemudian Tuhan suruh kasihlah sesamamu. Ya elah, langsung hitung-hitungan. Bapak Ibu Saudari, keadaan saya aja kayak begini suruh nolongin orang.
COVID ini lagi susah. Gaji saya aja minim banget dikasihnya. Perusahaan juga lagi kolaps. Masa saya disuruh nyumbang beras? Pak Herianto umumin tuh di pusat informasi, ayo siapa yang mau sumbang beras lah Pak, ini saya butuh sumbangan Pak, bukan harus nyumbang. Tapi saya yakin dan percaya di GKW Maranatha nggak ada yang kayak gitu. Amin Bapak Ibu Saudari ya. Saat Tuhan memberi kesempatan kita untuk memberi, untuk jadi berkat bagi orang lain, jangan tahan itu. Kalau kita mampu memberinya setengah, mungkin hanya 20.000, mungkin hanya 10.000 mampunya Pak, nggak apa-apa, kasih ke panitia HBG, ke Pak Herianto atau Pak Markus. Saya mampunya hanya segini, tapi saya mau ikut menolong orang lain. Yakin akan pemeliharaan Tuhan. Itu kalau kita percaya, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita yakin gak akan hitung-hitungan dengan keberadaan kita. Saat kita berani bertindak, saat kita berani memberikan dari apa yang kita punya, maka Tuhan yang akan membalaskan itu berlipat kali ganda. Itu juga janji Tuhan. Siapa yang memberi, dia akan menerima. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah yang pertama, iman yang gak konsisten. Saat menyenangkan hatinya, firman Tuhan mau terima. Tapi saat firman Tuhan yang tidak menyenangkan hatinya, oh nanti dulu. Langsung orang Yahudi bilang, saya keturunan Abraham, gak usah disuruh-suruh, saya pasti selamat. Ya, iman yang semu. Lalu iman yang semu yang kedua yang bagaimana? Yang kedua adalah iman yang buta. Iman yang buta kita melihat lanjutannya di ayat yang ke-32, Tuhan Yesus bilang apa? Dia 32 dikatakan, dan kamu ya, jadi setelah tadi taat akan firman-Nya, menjadi muridku kata Tuhan Yesus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu apa debatnya orang Yahudi di ayat ke-33b? Dikatakan oleh mereka, tadi mereka berkata, saya keturunan Abraham, lalu lanjutannya, dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Lalu bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Dia balik tanya ke Tuhan Yesus. Ya, dengan kesombongannya dia bilang, saya keturunan Abraham dan saya tidak pernah jadi hamba siapapun. Kami nggak pernah jadi hamba siapapun. Bagaimana kamu berkata bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kami? Bagaimana engkau berkata bahwa kamu akan merdeka? Nggak perlu itu. Kami udah orang merdeka. Kami keturunan Abraham. Tidak pernah jadi hamba siapapun. Iman yang buta akan menimbulkan keangkuhan, Bapak Ibu Saudari. Hati-hati. Dan kesombongan adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bagaimana iblis jatuh tadinya adalah malaikat juga karena kesombongan. Iman yang buta menimbulkan keangkuhan karena tidak mengetahui yang sebenarnya kebenaran itu seperti apa. Contohnya banyak di dalam kekristenan. Banyak kita yang menyibukkan diri, mungkin kita belajar buku-buku rohani, kita belajar doktrin-doktrin, wah sampai ngelotok Bapak Ibu Saudari ya. Kita belajar filsafat-filsafat kekristenan sampai ngelotok. Ya, sampai hebat belajar, tapi tidak pernah mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Kenapa? Banyak dari orang-orang Kristen yang merasa dirinya kuat, hebat, saya kuat, saya bisa berhasil seperti ini oleh karena kemampuan saya. Saya bisa begini oleh karena kepintaran saya. Sudah berapa banyak buku yang saya baca, nggak terhitung. Saya ini pinter banget, jadi nggak usah diajarin. Saya sudah pintar sekali, nggak usah diajarin firman Tuhan. Udah ngelotok semua, saya udah tahu intinya. Tetapi di dalam hidupnya dia tidak pernah mengalami pengalaman dengan Tuhan. Karena apa? Dia selalu mengandalkan dirinya sendiri. Saat kesulitan datang dia mengandalkan dirinya. Saat pergumulan datang dia mengandalkan dirinya, tidak berserah sama Tuhan. Jadi nggak ngalamin tuh yang namanya, ya ampun Tuhan tolong saya. Tuh pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Wah itu nggak, mereka tidak butuh itu. Karena mereka merasa, wah saya hebat, saya pintar, saya kuat. Lalu bisa saja orang-orang seperti ini terharu dan iba saat melihat pengalaman orang bersama-sama dengan Tuhan. Wah hebat ya dia, pengalamannya sama Tuhan luar biasa. Dia diberkati, tadinya susah, nangis-nangis, berdoa, tiba-tiba ada yang nganter makanan. Kesian ya dia ya. Untung saya nggak kayak gitu, saya mah uangnya banyak.
Ya, kapan saya mau makan apa aja bisa. Saya pintar, saya bisa cari uang dengan kecerdasan saya. Saya nggak pernah ngalamin kayak gitu. Jadi melihat itu hanya iba dan kasihan, tapi tidak mengevaluasi diri. Apakah imannya dia pernah mengalami seperti iman orang itu? Yang berserah sepenuhnya kepada Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan saja, lalu dia merasakan begitu pengalaman indah saat Tuhan datang menolong. Nah, ini yang dikatakan iman yang buta. Iman yang akhirnya menimbulkan keangkuhan. Iman yang tidak mengenal, ya, tidak mengenal kebenaran itu siapa sesungguhnya. Kebenaran itu apa? Tuhan Yesus bilang yang mau menjadi muridnya, engkau akan mengetahui kebenaran itu. Yaitu kebenaran itu Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal, kebenaran itu sendiri. Firman Tuhan itu kebenaran. Tetapi orang yang tidak mau demikian, dia tidak akan tahu tentang kebenaran. Dia buta akan kebenaran, taunya hanya dirinya aja yang hebat. Nggak pernah mengalami hidup dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya Yesus mau memberitahu mereka. Mereka bilang, saya tidak pernah jadi hamba siapapun. Adakah manusia ini yang di dunia ini yang tidak berdosa? Kita semua hamba dosa sebelum Yesus menyelamatkan kita. Kita semua adalah hamba dosa. Kita semua berujung pada maut yang kekal. Tidak ada yang sampai pada kehidupan yang kekal. Tetapi oleh karena karya penebusan Yesus di kayu salib, oleh karena karya penebusan kebenaran itu sendiri, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu yang Tuhan maksud. Tetapi karena mereka buta, imannya buta, mereka tidak melihat hal itu. Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana iman yang semu dari orang-orang Yahudi ini. Bahkan di ayat ke-59 sebagai ayat yang terakhir saya ajak membaca di sini. Apa yang mereka lakukan setelah perdebatan itu? Lalu mereka mengambil batu untuk melempar dia. Dianya besar berarti Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Awalnya percaya, lalu melempari batu akhirnya. Kita melihat apa yang terjadi dengan iman yang semu. Bukankah ini sangat bahaya bagi kita semua? Jangan sampai kita semua terjebak di dalam iman yang semu ini. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita semua secara mendalam. Kita yang lebih mengetahui bagaimana keberadaan kita setiap harinya, bagaimana kita bersikap di dalam menghadapi kehidupan ini, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita terjebak di dalam iman yang semu. Karena hanya dengan kesungguhan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang akan membawa kita pada surga, pada kehidupan yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, sebelum kita menutup dalam doa firman ini dan juga kita akan berdoa syafaat, saya rindu kita angkat terlebih dahulu pujian. Yesus, Kaulah kebenaran yang menyelamatkanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
bertata di kerajaan surga, kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa perenungan firman pada hari ini ya Tuhan bukanlah suatu kebetulan, tetapi Tuhan ingin kami merenungkan secara lebih dalam lagi ya Tuhan. Bagaimana iman kami kepada Tuhan? Kalau iman kami adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau adalah Mesias dan Juru Selamat kami satu-satunya, maka harusnya iman kami selalu makin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada buah-buah yang dihasilkan dari iman kami ini ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, jika kami masih terjebak dalam iman yang semu, Tuhan tolong pulihkan kami ya Tuhan. Tuhan tolong angkat kami ya Tuhan, untuk kami kembali kepada iman percaya kami yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, mau berharap hanya kepada Tuhan saja, menaruh segala dasar pengharapan kami hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya hanya melalui Engkau kami bisa selamat ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan, kepada kehidupan yang kekal, kepada Bapa yang di surga. Oh Tuhan Yesus Kristus, kami terbatas ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya saat kami bersedia dibentuk Tuhan, saat kami bersedia dipulihkan Tuhan, maka Tuhan akan menjamah dan memulihkan kami dan membawa kami lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan, lebih mengerti akan firman Tuhan, lebih bertumbuh imannya di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat GKOI Maranatha. Biarlah Tuhan Engkau yang Maha mengetahui keberadaan kami masing-masing. Tuhan tolong pulihkan kami yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Kami mendengar ya Tuhan bahwa Pak Reki masih dalam kondisi yang sakit. Kiranya Tuhan juga berkenan menjamah Pak Reki, memberikan kesembuhan. Untuk Pak Sianturi, Bapak Hengki Simanjuntak, Ananda Gerat Gagana Tuhan, dan juga mungkin ada yang lain yang mengalami sakit, Ibu Ervi, dan mungkin yang tidak kami sebutkan satu persatu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, memulihkan, agar mereka boleh pemulihan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sedang mengalami pergumulan hidup ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang jamah datang ya Tuhan, memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kami semua. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pelayanan yang masih dapat terus tetap berjalan ya Tuhan. Biar Tuhan berkati Bapak Gembala Sidang, Majelis Pekerja Jemaat, seluruh pengurus komisi ya Tuhan. Meskipun kami berjauhan, tapi pelayanan boleh tetap berjalan. Meskipun kami berjauhan, persekutuan kami tiada hentinya dari hari Senin sampai hari Minggu. Dan ini semua ya Tuhan kami lakukan bukan untuk kebanggaan kami, tetapi kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Bapa di surga. Dan biarlah segala ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi keberadaan negara ini ya Tuhan, di mana pandemi COVID-19 masih terus terjadi ya Tuhan, bahkan di dunia ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menolong para medis yang berada di garda terdepan ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ekstra, kesehatan ekstra ya Tuhan, agar mereka tidak tertular virus corona ya Tuhan, tidak terpapar ya Tuhan, dan juga tidak semakin bertambah orang yang terpapar virus corona. Sekiranya dapat segera ditemukan obatnya ya Tuhan, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya Tuhan dari kehidupan kami, dan kami dapat beraktivitas kembali seperti biasanya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami juga mengucap syukur untuk gerakan yang terjadi di GKOI Maranatha untuk saling tolong-menolong. Biarlah ya Tuhan Engkau tumbuhkan di dalam diri kami untuk bersedia berkorban bagi orang lain, untuk memperhatikan kebutuhan orang lain, kebutuhan sesama yang mungkin mengalami suatu kesulitan atau kekurangan ya Tuhan dibandingkan dengan yang kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang masih kami rasakan sampai saat ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada ini dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah gotong royong, bahu-membahu di dalam GKOI Maranatha ini terus terjalin ya Tuhan. Biarlah kami menjadi satu kesatuan keluarga yang saling tolong-menolong, rukun ya Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang bertata di kerajaan surga.
Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Jika ada jemaat yang berulang tahun, biarlah Tuhan juga berikan hikmat sukacita, berkat umur panjang ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk jemaat kami yang sedang hamil, sedang mengandung. Tuhan juga yang memelihara kandungannya ya Tuhan, supaya diberi kelancaran hingga nanti pada saatnya dapat melahirkan dalam keadaan selamat, normal, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih ya Bapak, mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati, dan juga mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga berikan pasangan hidup yang sepadan. Terima kasih ya Bapak, di surga begitu banyak yang ingin kami mohonkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Engkau telah mengetahui segala sesuatunya Tuhan. Dan biarlah kami mau berserah sepenuhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Segala doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Untuk itu, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Marilah pada hari ini kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu." Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih anugerah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai pada saat ini ya Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang ini kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur ini ya Tuhan, agar ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan gerejamu. Ini juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, "Aku milikmu Yesus Tuhanku," bait pertama dan yang kedua. Dan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kembalilah ke kehidupan kita masing-masing dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terima kasih telah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan. Kita tetap terus datang pada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. Dan untuk pelayanan ibadah, Bapak, Ibu, saudari dapat melihat atau mengikuti dari mulai Senin sampai dengan hari Minggu, yaitu ibadah kaum bapak di hari Senin jam 7 malam, kaum ibu di hari Selasa jam 7 malam, ibadah keluarga Rabu jam 7 malam, kemudian jam doa di Kamis jam 11, dan hari Sabtu ibadah sekolah minggu jam 8 pagi, dan serta ibadah umum tentunya pada hari Minggu jam 10 pagi. Biarlah kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua, tetap sehat, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan ini, dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.